Kalian pernah nggak sih suka dengan makanan yang gurih seperti street food, fast food, atau jajanan pasar yang kalian temukan di sekitar rumah kalian? Pernah nggak sih mikir kenapa kita bisa suka dengan makanan yang seperti itu ya? Apa ini karena pengaruh dari MSG? Saya Vincent, ayo kita bahas. MSG atau monosodium glutamat atau yang biasa kita kenal dengan kata micin adalah salah satu zat yang digunakan pada makanan dengan tujuan untuk memperkuat rasa. Tetapi hal ini bisa membuat kita ketagihan loh. Kenapa ya? Sepakat nggak kalau no micin, no gurih? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita cari tahu dari mana nih asal MSG itu. MSG adalah garam natrium dari asam gyutamadari yang berasal dari rumput laut bernama Laminaria japonica yang asalnya dari Jepang. Nah, hal tersebut ditemukan oleh seorang profesor Universitas Tokyo di Jepang pada tahun 1908 bernama Kikunai Ikeda. Dan dari penemuan tersebut ditemukanlah satu tambahan rasa yakni umami, yang sebelumnya hanya ada 4 jenis rasa yakni asam, asin, manis, dan pahit. Nah, sekarang kan kita sudah tahu asal-usul MSG itu dari mana. Sekarang, yuk kita ke pembahasan sebelumnya terkait kenapa sih kita kok bisa ketagihan akan MSG tersebut. Glutamat dalam bentuk bebas dapat merangsang NMDA reseptor dalam otak, sehingga tak heran saat kita mengonsumsi makanan dengan kandungan MSG, seolah mulut tak ingin berhenti untuk mengonsumsi makanan tersebut. Oke, sekarang pertanyaannya, MSG berbahaya atau tidak? Menarik nih. Belajar dari Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012, MSG aman untuk dikonsumsi asal dengan kadar yang dianjurkan. Kadar yang dianjurkan oleh FDA dan WHO dalam sehari, MSG hanya boleh dikonsumsi 120 mg saja. Mungkin kita sering kali berpikir bahwa Indonesia adalah negara pengkonsumsi MSG tertinggi. Namun, faktanya, negara di Asia dengan pengkonsumsian MSG tertinggi adalah Korea dan Cina dengan rata-rata 2,3 sampai 3,6 gram per hari, yaitu sekitar 0,0023 kg sampai 0,0036 kg. Bahkan pada tahun 1968 di Amerika Serikat, Amerika sempat terkena Chinese Restaurant Syndrome. Berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh Dr. Robert Homancourt, yang pada saat itu dia menceritakan pengalaman saat dia memakan masakan Chinese, dia merasa pusing setelah ia memakannya. Lalu dia menuliskan semua gejala yang dia rasakan setelah memakan makanan tersebut ke dalam jurnal medisnya dan mempertimbangkan apakah gejala tersebut adalah gejala yang benar saat dia memakan MSG terlalu banyak. Walaupun yang ditulisnya itu adalah hipotesa, tetapi hal ini berhasil mengubah pola pikir manusia akan akibat dari MSG tersebut. Kita sepakatin dulu nih guys, sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Begitupun juga dengan MSG. Meskipun MSG itu aman untuk dikonsumsi, tetapi nggak baik banget kalau misalnya kita mengonsumsi dalam jumlah yang terlalu banyak, karena akan menimbulkan efek toksik bagi tubuh kita. Penggunaan berlebih MSG dalam tubuh kita menimbulkan efek yang tidak baik atau efek negatif, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Dilansir dari dokumen Jurnal Medis Universitas Lampung yang menginformasikan bahwa orang dengan alergi akan lebih mudah terangsang saat dia mengonsumsi MSG, yakni efek jangka pendeknya adalah mual, sakit di tenggorokan atau panas di tenggorokan, panas di tangan, sakit kepala, dan kaku di otot. Hal tersebut dinamakan MSG Complex Syndrome. Efek toksik yang dialami bagi orang yang memiliki alergi tinggi dapat bereaksi sesegera mungkin dan atau 30 menit setelah mereka mengonsumsi makanan tersebut, dan dapat bertahan 3-5 jam lebih lama. Efek jangka panjangnya adalah obesitas dan asma. Dalam hasil penelitian yang ada, memberikan makanan dengan kandungan MSG kepada anak di bawah 5 tahun dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan otak anak. Nah, setelah mendengarkan fakta dan perdebatan terkait MSG ini, gimana nih menurut kalian? Bagi kalian yang masih pakai MSG, saran dari saya,
Bijaklah dalam menggunakan MSG pada makanan kalian, karena kesehatan kalian adalah tanggung jawab masing-masing. Saya Vincent, sampai bertemu di Juragan Pedia selanjutnya.